Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack, yaitu dari olahan pisang agar-agar roti tawar yang sangat enak. Nah, seperti apa tutorialnya? Simak terus videonya. Nungguin ya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Nah, ini adalah bahan yang aku gunakan. Jadi aku menggunakan pisang kepok kuning. Pastikan untuk pisang kepok kuningnya yang sudah matang. Kurang lebih ini tadi 8 buah ya. Nah, seperti ini untuk pisangnya. Lalu di sini juga aku menggunakan tambahan ada vanili, lalu roti tawar. Roti tawarnya ini kurang lebih 6 lembar, lalu gula pasir, agar-agar, santan, dan juga margarin cair. Untuk pisangnya akan aku haluskan ya. Jadi untuk menghaluskannya jangan terlalu halus, kasar aja dengan menggunakan garpu seperti ini. Kalau di blender itu kan hasilnya akan sangat lembut ya. Jadi aku ingin teksturnya masih agak sedikit kasar. Lalu masukkan juga untuk gula pasir. Agar-agar bubuk pilih yang tanpa warna ya, 1 bungkus. Tambahkan vanili bubuk. Lalu santan, ini aku menggunakan santan instan. Selanjutnya masukkan juga untuk margarin cair. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata semua, lalu akan aku siapkan untuk loyang. Jadi di sini aku menggunakan loyang berukuran 7 x 20 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Nah, lalu untuk roti tawarnya akan aku potong sesuai ukuran dari loyang yang akan aku gunakan ya. Jadi untuk rotinya ini aku letakkan di dasar loyang. Jadi ikuti saja seperti apa yang aku contohkan ya. Nah, kalau kalian tidak ada kertas baking paper, boleh loyangnya dioles dengan margarin lalu ditabur dengan menggunakan tepung. Nah, seperti ini ya, letakkan di dasar loyang. Selanjutnya untuk di atasnya akan aku taburi dengan menggunakan keju parut. Taburkan merata. Selanjutnya masukkan untuk adonan pisang di atas keju ya. Lalu ratakan. Nah, bagi kalian yang tidak suka santan, santan boleh diganti dengan susu UHT ya. Jadi sesuaikan dengan selera aja. Nah, setelah pisangnya rata, lalu kemudian masukkan atau taburi dengan choco chip atau coklat. Kalian juga bisa ganti dengan meses ya. Kalau tidak juga boleh coklat blok yang kalian parut, lalu taburkan di atas adonan pisang seperti ini. Selanjutnya tutup kembali dengan lapisan roti tawar.
Untuk roti tawarnya agak ditekan ya supaya bisa menempel di lapisan di bawahnya, karena nanti kalau tidak ditekan itu akan berongga, jadi pastikan agak sedikit ditekan ke bawah. Nah, kalau sudah, lalu di atasnya akan aku tabur lagi dengan menggunakan keju parut seperti ini. Lalu ratakan dan tambahkan lagi untuk adonan pisang. Lalu ratakan juga. Jadi di sini dibuat berlapis ya untuk roti tawar, keju, juga adonan pisangnya. Lalu taburi dengan menggunakan choco chip. Sekali lagi bisa ya, kalian gunakan juga taburan meses atau mungkin coklat yang lain. Silahkan sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kasih keju lagi untuk menghabiskan kejunya ya. Lalu untuk di bagian paling atas atau permukaannya akan aku berikan kembali potongan roti tawar. Nah, di sini juga harus sedikit ditekan ya supaya bisa nempel di adonan bawahnya sehingga nanti tidak berongga. Nah, selanjutnya akan aku kukus. Pastikan untuk pengukusnya sudah mendidih dulu airnya. Kukus dengan menggunakan api yang kecil. Tutup panci, dialasi dengan menggunakan serbet. Waktunya 20 menit. Setelah matang lalu dinginkan terlebih dahulu. Nah, baru setelah benar-benar dingin akan aku keluarkan dari loyangnya. Jadi jangan dikeluarkan saat masih hangat ya, tunggu benar-benar dingin seperti ini supaya tidak hancur untuk olahan pisang yang kita buat ini. Nah, selanjutnya aku akan memotong, kita akan lihat teksturnya. Jadi teksturnya di sini mirip dengan bolu ya, walaupun kita tidak menggunakan telur. Seperti ini. Kalian bisa mencoba supaya tidak bosan dengan olahan pisang yang begitu-begitu saja. Coba kalian kreasikan seperti resep yang aku berikan ini, rasanya lebih enak. Dan juga ini untuk olahan pisang yang aku buat ini bisa kalian gunakan sebagai isian snack box atau mungkin untuk teman minum kopi ataupun teh. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya, sangat kokoh dan tidak rapuh. Selanjutnya aku akan coba untuk mencicipinya seperti apa untuk rasanya. Untuk rasanya sendiri karena terbuat dari pisang kepok jadi agak sedikit legit ya. Kalau istilah Jawa itu pulen, tapi lembut karena ada roti juga keju. Jadi rasanya balance, manis, gurih. Kalian harus mencobanya. Nah, demikian saja ya untuk resepku kali ini.
olahan pisang ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan pisang kepok ya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box maupun untuk teman minum teh maupun kopi. Namanya yaitu pisang wool. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Panaskan teflon, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya mencair ya. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, kalau margarinnya sudah mencair, goreng 7 buah pisang kepok hingga berwarna kuning kecoklatan. Oke, setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Selagi menunggu pisangnya dingin, akan aku siapkan bahan yang lain. Jadi di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu yang pro sedang, tambahkan 30 gram gula pasir, 3 gram ragi instan. Untuk merek ragi silahkan sesuaikan aja dengan selera atau kesukaan kalian. Nah, aduk hingga tercampur, lalu masukkan 50 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Kemudian masukkan 80 ml air matang ya, untuk memasukkan airnya bertahap. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur. Supaya lebih cepat kalis, di sini akan aku ulен dengan menggunakan tangan secara manual. Kalian bisa juga mengulenya dengan menggunakan mesin. Selanjutnya masukkan 40 gram margarin, lalu uleni lagi menjadi kalis elastis. Oke, setelah kalis dan elastis, tutup rapat lalu biarkan selama 40 menit. Setelah 40 menit dan adonannya sudah mengembang seperti ini, selanjutnya kempiskan adonan, lalu bagi-bagi ya adonan masing-masing dengan berat 30 gram. Nah, setelah menjadi bulatan seperti ini, kemudian akan aku bentuk pipih ya. Jadi ikuti aja sesuai yang aku contohkan. Ambil satu bulatan, lalu pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Kemudian nanti akan aku berikan isian pisang yang sudah kita goreng tadi. Untuk pisangnya bisa dibelah kecil seperti ini ya. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan coklat blok, lalu juga keju. Nah, untuk kejunya ini boleh keju parut maupun bisa juga keju slice seperti ini. Tutup, kemudian untuk di bagian atasnya akan aku kerat ya, memanjang tanpa putus seperti ini dengan menggunakan pisau atau bisa juga alat pengerat plastik seperti punya saya. Kemudian gulung
sampai ujung seperti ini, rapikan, lalu letakkan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, di sini untuk penggunaan ovennya sudah harus kalian panaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk. Lakukan kembali hingga adonannya habis. Jadi ambil satu adonan, kemudian pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Lalu di bagian tengahnya akan aku berikan pisang yang tadi digoreng dengan tambahan coklat maupun keju. Nah, untuk pisangnya ini satu pisang aku bagi menjadi 4. Oke, kemudian lipat ke dalam ya untuk bagian ujung bawah. Kemudian bagian atasnya dikerat-kerat dengan menggunakan pisau. Kemudian gulung sampai atas, lalu rapihkan dan letakkan di dalam loyang. Jika tidak punya kertas baking paper, loyang boleh ya diolesi dengan margarin lalu taburi dengan tepung tipis-tipis. Resep pisang bul ini sebenarnya sama aja ya dengan roti pisang. Resep roti pisang hanya diberikan motif garis-garis seperti ini, jadi menyerupai benang wool gitu istilahnya. Nah, ini bisa bertahan jika di suhu ruangan maksimal 4 hari ya. Jadi ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Oke, setelah semuanya dibentuk seperti ini, kemudian untuk bagian permukaannya aku olesi dengan 1 butir kuning telur. Ini aku campurkan dengan air kurang lebih tadi 1 sendok makan aja ya untuk airnya. Air putih biasa yang matang. Kemudian oleskan ke bagian permukaannya hingga merata. Selanjutnya oven selama 40 menit, api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang seperti ini dan selagi masih panas, langsung olesi aja di bagian permukaannya dengan menggunakan margarin. Dikuas seperti ini ya, supaya hasil roti woolnya itu bisa mengkilat. Oke, kemudian tunggu hingga dingin, baru nanti setelah dingin akan aku kemas. Nah, jadi banyak ya untuk satu adonan yang aku bagikan. Untuk satu resep yang aku bagikan menjadi 16 ya, 16 pisang wool. Dan kalau sudah benar-benar dingin, kemudian akan aku masukkan ke dalam wadah plastik OPP seperti ini yang ada perekatnya ya. Kemudian bisa diberikan tambahan stiker untuk bagian luarnya. Nah, ini harus sudah benar-benar dingin ya, supaya roti wool yang kita buat itu awet, tidak gampang jamuran. Kalau sudah benar-benar dingin, itu di suhu ruangan bisa bertahan 4-5 harian. Dan tentunya masih tetap lembut ya, tidak keras untuk hasil rotinya. Harga jualnya sendiri kalian bisa hargai per satunya dengan harga 3.000 sampai 4.000 rupiah, dan ini bisa juga dikemas di dalam dus seperti ini ya cara penjualannya, dengan isi 8 roti pisang wool yang aku buat. Ini juga bisa banget untuk isian snack box. Ini aku akan coba satu ya, supaya kalian bisa lihat seperti apa hasil di bagian dalamnya. Nah, ini lembut banget dan dipadu padan dengan pisang, coklat dan keju itu membuat rasa yang
Enak banget, kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan sebagai isian snack box dari buah pisang, namanya pisang bul ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan pisang dan santan. Ini biasa kalau di daerah Makassar disebutnya kue barongko ya, tapi aku di sini menggunakan cup pembuatannya tanpa menggunakan daun pisang. Nah, seperti apa prosesnya? Simak terus videonya. Pertama aku akan membuat air gula jawa terlebih dahulu, yaitu dari 300 ml air yang aku tambahkan dengan gula aren atau gula jawa sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan dengan daun pandan, masak hingga gula jawanya ini larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan bahan yang lain, ada 6 buah pisang kepok. Ini aku menggunakan kepok kuning yang sudah matang, lalu kupas kulit dan potong-potong. Di sini memotong-motongnya sesuai selera aja agar mudah aja ya saat proses penghalusan. Jadi lebih kecil juga lebih bagus supaya cepat nanti halusnya. Selanjutnya akan aku campur dengan menggunakan blender semua bahan. Jadi nanti dihaluskan dengan menggunakan blender ya. Ada pisang kepok tadi. Lalu di sini aku akan tambahkan untuk bahan-bahan yang lain. Di sini aku berikan 65 gram santan instan ya. Tambahkan air gula jawa yang sudah dingin. Masukkan juga 2 butir telur. Setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian setengah sendok teh garam, dua sendok makan maizena atau tepung maizena, lalu 1 sendok teh bubuk Nutrijel. Ini aku menggunakan yang warna coklat atau rasa coklat ya. Kalian bisa menggunakan bubuk Nutrijel yang warna plain. Karena aku habis jadi menggunakan yang coklat. Nah, kemudian blender, setelah di blender jadinya seperti ini. Lalu siapkan cup. Di sini aku menggunakan cetakan kue putu ayu yang sudah dioles dengan menggunakan minyak sayur. Lalu tuang semua adonan ke dalam cup. Untuk satu resep ini menjadi 23 cup. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus dinyalakan ya apinya dan tunggu hingga airnya mendidih. Jadi untuk mengisinya penuh aja, tidak apa-apa karena nanti tidak akan mengembang adonannya setelah matang. Oke, setelah siap lalu akan aku kukus. Nah, untuk pengukusnya ini berikan daun pandan seperti ini supaya nanti beraroma harum
untuk kue barongko yang kita buat ini. Nah, selanjutnya setelah mendidih lalu kukus kuenya, kukus selama 25 menit. Jangan dibuka tutup ya, untuk tutup pancinya diberi ala serbet dan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit kemudian angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakannya. Kenapa menunggu benar-benar dingin? Karena untuk kue barongko ini kan identiknya dengan kue yang lembut. Jika dikeluarkan saat masih hangat nanti takutnya hancur, jadi tunggu benar-benar dingin. Nah, kalau menggunakan bungkus daun pisang itu sebenarnya lebih aman karena tidak perlu menunggu dingin, saat masih panas pun juga sudah bisa disantap atau dimakan ya. Nah, ini lakukan untuk mengukus hingga semuanya selesai. Oke, dan yang sudah matang akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin dia akan agak sedikit menciut ya, atau dari cetakan yang tadinya penuh akan sedikit menurun. Lalu selanjutnya kalau sudah dingin keluarkan dari cupnya. Nah, ini untuk cara penjualannya boleh dimasukkan ke dalam mika yang kecil-kecil atau dialasi dengan menggunakan kertas untuk roti kukus, itu juga bisa. Kalau sudah dingin gampang banget dan tidak rapuh ya teksturnya. Nah, ini adalah resep kue barongko yang menggunakan cup. Karena aku di sini kesulitan untuk mendapatkan daun pisang, maka aku menggunakan resep yang memakai cup. Jadi kenapa aku tambahkan dengan bubuk jelly itu supaya adonannya ini tidak terlalu lembek, jadi masih bisa kokoh saat dikeluarkan dari cetakannya. Oke, dan ini hasilnya, dan ini menurut aku ya itu lebih nikmat kalau dihidangkan selagi sudah benar-benar dingin. Jadi disimpan dulu di kulkas, disantap dingin itu lebih enak rasanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah untuk olahan pisang dengan santan ini. Selamat mencoba, dan juga tentunya ini bisa banget untuk ide jualan. Untuk teksturnya yang lembut dan juga legit, aroma gula Jawa serta santannya itu membuat nikmat tersendiri ya. Kalau makan satu pasti kurang. Oke, demikian tadi saja untuk resep dan bahan-bahannya lengkap ada di akhir video. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah yang ingin berjualan snack ini menjadi snack box. Silakan, mudah-mudahan laris manis. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.